Halo, selamat datang di channel saya. Saya mau membahas tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia, ragam bahasa, sampai ke kalimat efektif. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yovita Yanti Rambi. Saya adalah salah satu mahasiswi di UNPI Manado jurusan Pertanian. Video ini untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Encik Jumliati, Lambayang SPD MPD. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan kita. Yang pertama, perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia lisan maupun tulisan berkembang mulai pada saat terbentuknya, yaitu pada 28 Oktober 1928, bersamaan dengan momen Sumpah Pemuda. Setelah terbentuk, bahasa Indonesia terus berkembang seiring berkembangnya ejaan Van Ophusen, Suwandi, Melindo, bahkan keejaan yang disempurnakan atau EYD. Ini adalah beberapa contoh sederhana bagaimana bahasa Indonesia dengan pesat mengalami perkembangan. Bahasa Indonesia yang telah dikenal oleh khalayak umum merupakan bahasa Melayu yang menjadi lingua franca atau bahasa perhubungan di Nusantara kala itu. Bahasa Melayu telah ada dan digunakan terlebih dahulu. Keberadaan bahasa Melayu pun dapat ditilik dalam saat persiapan Kongres Pemuda tahun 1926, para pemuda masih mempermasalahkan tentang sebutan Bahasa Persatuan Indonesia. Kemudian M. Tabrani mengusulkan bahasa Melayu diganti dengan istilah Bahasa Indonesia, dan hal ini pun disetujui. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam laman resminya telah mencantumkan bahwa bahasa Melayu telah berada di kawasan Asia dan khususnya Asia Tenggara sejak abad ke-7. Pernyataan ini juga tentu didukung oleh adanya beberapa prasasti seperti Prasasti Talang Tuo di Palembang, bahkan Prasasti Karangbrahi di Jambi. Keberadaan prasasti-prasasti ini telah ada sejak tahun 680-an. Selanjutnya, untuk sejarah perkembangan bahasa Indonesia dapat disoroti melalui zaman Sriwijaya yang menggunakan bahasa Melayu untuk menjadi bahasa pembelajaran kebudayaan, dan hingga pada saat penyebaran agama Kristen oleh para pendeta-pendeta dan orang Belanda pada saat masih berada di Indonesia. Bahasa Melayu pun yang merupakan cikal bakal bahasa Indonesia telah berkembang dengan sangat pesat di Indonesia. Bahkan sebelum bahasa Indonesia pertama kali resmi diumumkan pada Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia sejak dahulu telah membentuk bangsa dan mempersatukan keberagaman yang ada di Indonesia yang memiliki tingkat kemajemukan yang sangat tinggi. Bahasa pada dasarnya adalah media untuk berkomunikasi, ternyata memiliki eksistensi yang lebih tinggi. Bahasa mencakup hampir seluruh lapisan masyarakat, bahkan kebudayaan itu sendiri. Banyak sumber yang mengupas fungsi bahasa Indonesia. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu ragam bahasa. Dalam ragam bahasa terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ragam dialek. Indonesia dikenal dengan negara yang memiliki banyak kelompok etnik atau suku. Masing-masing suku tidak jarang memiliki bahasa daerah masing-masing. Bahasa daerah tersebut terus mengalami perkembangan karena terdapat banyak pengujar yang berbeda secara geografis atau perbedaan lapisan dan lingkungan sosial. Hingga akhirnya terjadi perbedaan antar kelompok masyarakat bahasa satu dengan kelompok lainnya dalam satu bangsa. Perbedaan ragam bahasa dalam satu bahasa suatu suku dikenal dengan dialek. Ragam lisan dan tulisan. Ragam lisan merupakan bahasa yang digunakan oleh pemakai bahasa dalam berkomunikasi. Ragam lisan standar misalnya orang berpidato atau memberi sambutan dalam situasi perkuliahan dan ceramah. Ragam lisan non-standar misalnya dalam percakapan antar teman, di pasar, atau dalam kesempatan non-formal lainnya. Ragam bahasa tulis menggunakan huruf sebagai unsur dasarnya. Hal ini berkaitan dengan ejaan tata bahasa dan kosakata, kelengkapan tata bahasa seperti bentuk kata ataupun susunan kalimat, ketepatan pilihan kata, kebenaran penggunaan ejaan dalam mengungkapkan ide. Ragam fungsiolek. Fungsiolek yaitu ragam bahasa yang sistemnya tergantung situasi dan keadaan berbicara, yaitu peristiwa berbicara, penutur-penutur bahasa, tempat berbicara, masalah yang dibicarakan, tujuan berbicara, media berbahasa, tulisan atau lisan, dan sebagainya. Martin Jones dalam Chair 1995 membagi fungsiolek dalam bahasa Inggris berdasarkan tingkat formal atau 5 tingkatan. Ini sering disebut style atau gaya bahasa.
Kelima tingkatan itu yaitu frozen, formal, konsultatif, casual, dan intimate. Dalam bahasa Indonesia berturut-turut berarti ragam beku, resmi, usaha, santai, dan akrab. Ragam baku dan tidak baku. Pengertian kata baku dan tidak baku. Bahasa baku adalah ragam bahasa yang cara pengucapan dalam penulisannya sesuai dengan kaidah standar seperti ejaan yang disempurnakan atau EYD, tata bahasa baku dan kamus umum. Sedangkan bahasa tidak baku adalah ragam bahasa yang cara pengucapan atau penulisannya tidak memenuhi kaidah-kaidah standar tertentu. Bahasa baku biasanya digunakan pada situasi resmi seperti seminar, pidato, hingga temu karya ilmiah. Sedangkan bahasa tidak baku digunakan dalam komunikasi sehari-hari yang tidak bersifat resmi. Ciri-ciri kata tidak baku: tidak dipengaruhi bahasa daerah, tidak dipengaruhi bahasa asing, bukan merupakan ragam bahasa percakapan, pemakaian imbuhan secara eksplisit, pemakaian yang sesuai dengan konteks kalimat, tidak mengandung makna ganda, tidak rancu, tidak mengandung arti pleonasme, tidak mengandung hiperkorek. Kalimat efektif. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis atau pembicara. Suatu kalimat dapat dikatakan efektif jika si penerima pesan dapat menyampaikan kembali gagasan, pesan, perasaan, ataupun pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud oleh pemberi pesan. Di dalam kamus, kalimat efektif juga memiliki beberapa makna, salah satu di antaranya bermakna membawa pengaruh. Artinya kalimat efektif juga dapat dimaknai sebagai kalimat yang membawa pengaruh, terutama berupa kemudahan bagi pembaca. Oke, itulah pembahasan singkat kita tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia, ragam bahasa, dan kalimat efektif. Saya berharap yang membaca ini bisa mengerti dan memahami apa yang telah saya paparkan. Lalu pada saat ini saya akan memperkenalkan universitas tempat saya berkuliah, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Universitas Pembangunan Indonesia Manado bertempat di Sulawesi Utara, Jalan Mongonsidi Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado. UNPI memperoleh hasil akreditasi baik oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. UNPI Manado memiliki beberapa jurusan, yaitu Ilmu Keperawatan, Profesi Nurse Keperawatan, Ilmu Hukum, Teknik Elektro, Teknik Sipil, Ilmu Politik, Agribisnis, dan Sastra Inggris. UNPI berdiri sejak 2 Oktober tahun 2000. Visi UNPI menjadi perguruan tinggi yang unggul, berkualitas, dan mandiri dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdaya saing global pada tahun 2025. Baiklah, sekian pembahasan dan perkenalan saya tentang UNPI. Jika ada salah kata yang saya ucapkan tadi, saya meminta maaf. Dan jika ada kritik dan saran yang membangun, bisa langsung berkomentar. Disampaikan terima kasih kepada dosen pengampu Enci Jumliati Lambaiyang SPD MPD selaku dosen pengajar MK Bahasa Indonesia yang telah membimbing sehingga saya bisa membuat tugas MK ini dalam bentuk video. Terima kasih.